Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Sri Jahrawati, mahasiswa PPG Guru Kelas batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram dengan NIM 25011112754 pada hari ini, Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MINW 05 Pancor, kelas 3. Materi sudut pada bidang datar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, udah segar. Ayo silakan, siapa yang punya gantian? Dan videonya? Mari kita sama-sama berdoa. Sekarang Ibu Guru mau absen dulu. Ada Faiz Al-Markan, Adinda Fatima, Ahmad Ryan Waliudin, Ahmad Syafar Miza, Arkan Said Ramadan, Arsi Gaisani, Arumi Rajita, Azima, Elis, Debriana Alvaro, Mariana Amni, Mediana, Robi Iskandar, Azhari Akbar, Aryan Ramdhani, Gaisan Al-Kindi, Gunawan Majinata, Raziki, Medina, Awalia Dina, Nuria Rahmatiani, Risa Artelina, Sofi Salsabila, Teguh Himanda. Ya, masuk semua ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan semua berdiri. Ya, mulai dulu. 11 tahun.
Ibu guru tanya, apa pelajaran kita minggu lalu? Sekarang kita akan masuk di bagian 2, yaitu tentang sudut pada bidang datar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu apa? Ya, kalian mampu membedakan jenis-jenis sudut. Ya, nanti kita akan bahas. Setelah kita bahas, kalian akan mampu membedakan jenis-jenis sudut. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, apa? Oke, dapat membandingkan besar sudut. Ya, yang kedua, ya, setelah kalian tahu jenis-jenisnya dan tahu cara mengukur sudutnya, nanti kalian akan dapat menggambar jenis sudut itu sendiri. Ya, kalian dapat menggambar sudut dengan tepat. Ya. Nah, kayaknya masih ada yang belum fokus. Sebelum melanjutkan pelajarannya, mana? Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita akan mulai pelajarannya. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar matematika kelas 3 SD bab 4 unsur-unsur pembenda potongan di sekitar titik-titik potongnya teman-teman. Dan bagian-bagian sudut itu ada 4 ya teman-teman. Ini contoh yang pertama. Bentuk sudut itu adalah seperti ini. Nah, yang bagian tengah ini itu disebut dengan sudut teman-teman. Disebut dengan titik sudut. Nah, perhatikan. Sudut pada bangun datar. Nah, apa pengertian sudut? Bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di titik potong, ya. Dua buah garis yang dihubungkan, ini garis pertama. Nah, garis yang lurus ke bawah namanya garis apa? Ya, ini namanya sinar garis, ya. Yang ini yang lurus ke kanan namanya garis apa? Vertikal atau horizontal? Mana nama vertikal? Yang ini namanya? Ya. Yang ini namanya? Ya. Dua buah garis yang berpotongan, yaitu garis vertikal dan horizontalnya, itu akan membentuk sudut. Nah, yang ini namanya titik sudut. Nah, yang ini adalah titik sudutnya. Yang ini namanya sudutnya. Beda titik sudut sama sudut. Ya, ingat, sudut beda dengan titik sudut. Kalau sudut, ibu guru akan memberi dia nama sekarang. Ini A. A, B, B, C. Nah, sekarang yang namanya titik sudut adalah yang B. Itu titik sudut. Nah, kalau ibu guru tanyanya mana titik sudutnya? Titik sudutnya adalah B. Kalau ibu guru nanyanya sudut, nah sudut dilambangkan dengan ya. Sudut, kalau ibu guru nanyanya mana sudutnya? Sudutnya adalah A, B, C. Iya, karena ini dia yang namanya sudut. Kalau dia titik sudut apa?
BC sehingga menimbulkan sudut. Ya, sudah paham sampai sini? Sudah. Ya, oke, lanjut. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau paham kita akan belajar tentang ini. Berdasarkan misalnya sudut itu dibagi menjadi 5 macam teman-teman. Yang pertama adalah sudut lancip. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Pada gambar di samping ukuran sudut PQR atau bisa dibagi balik menjadi sudut RQP itu adalah 50 derajat. Sudut lancip dapat kita temui pada sebuah pizza, kemudian ujung pensil dan ujung cutter. Lalu jenis sudut yang kedua itu adalah sudut siku-siku. Gambarnya seperti ini teman-teman, seperti huruf L. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Atau bisa kita katakan bahwa sudut OA ataupun sudut AOP itu sama dengan 90 derajat. Sudut siku-siku dapat kita temui pada sudut ruangan, sudut buku, dan sudut bingkai teman-teman. Lalu jenis sudut yang ketiga adalah sudut tunggul. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Sudut tunggul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 80 derajat. Pada gambar di samping ukuran sudut AOB atau bisa ditambah juga menjadi sudut BOA adalah 120 derajat. Sudut tunggul dapat kita temui pada sudut pintu yang terbuka lebar. Dan jenis sudut yang keempat adalah sudut lurus. Gambarnya seperti ini teman-teman. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat teman-teman. Pada gambar di samping ukuran sudut AOD ataupun BOA itu adalah 180 derajat. Dan sudut yang kelima adalah sudut refleksi. Kalau dari sudut refleksi itu seperti ini teman-teman. Ini kan tadi kalau AOB yang di sini itu adalah sudut lancip. Sudut refleksi itu adalah kebalikannya. Bagian ini sudut yang besar ini disebut dengan sudut refleksi. Sudut refleksi adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, satu putaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Dan alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu adalah busur derajat. Sementara satuan sudut itu adalah derajat yang disimbolkan dengan ini ya, angka atau pangkat 0 di atas seperti ini ya teman-teman, disebut dengan derajat satuan sudut. Oke teman-teman, ini ada contoh kita harus menggunakan busur derajat itu besar ini sudut yang besar ini disebut sudut. Ada berapa macam sudut yang dijelaskan tadi? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 4 atau 5? 5 atau 6? Ada 5 ya. Yang pertama adalah sudut apa yang pertama? Siapa yang ingat? Sudut apa? Pintar. Sudut lancip. Nah, ini adalah vertikalnya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, yang ini namanya sudut lancip. Berapa besar sudut lancip? 45. Berapa besar sudut lancipnya? 45 sampai 50 derajat ya. Nah, Mbak dilihat. Adalah sudut yang besarnya lebih dari 60 derajat. Nah, besar sudutnya dari 0 sampai kurang dari 90, yaitu 50. Ini adalah sudut apa? Lancip. Nah, kalau dia yang ini sudut Siku-siku. apa tandanya sudut siku-siku? Gimana bentuknya? Dia apa?
tegak lurus. Ya, yang kayak tadi di awal, yaitu garis yang berpotongan dari vertikal dan horizontalnya. Yaitu atau bisa disebut dengan tegak lurus, itu namanya dengan sudut siku-siku. Berapa sudut siku-sikunya? Berapa besar sudut siku-sikunya? 90 derajat. Ya, 90 derajat. Boleh dikeluarkan penggaris busur derajatnya sambil kita lihat pelan-pelan ya. Nah, namanya 90 derajat. Nah, lanjut. Setelah itu, setelah siku-siku, kita akan mengenal dengan sudut tumpul. Ya. Nah, sudut tumpul yang pertama ibu ulang. Ini namanya sudut apa? Lancip. Sekarang kalau yang ini sudut siku-siku. Sekarang lebih besar lagi. Ini namanya sudut tumpul. Ya, kalau lancip otomatis kayak kerokan pensilnya, dia akan lancip di depannya. Kayak ujung pensil atau ujung ballpoint. Nah, ini adalah sudut lancip yang ujung ini. Nah, kalau dia besar, ini adalah sudut tumpul. Nizam, ini namanya sudut apa? Sudut tumpul. Berapa besar sudutnya, Nizam? Berapa besar sudutnya? Nggak usah ngomong, makanya kalau ibu guru jelaskan. Besar sudutnya adalah lebih dari 90 derajat kurang dari 120. Nah, lanjut. Yang keempat. Yang keempat. Sudut Sudut lurus. Coba dilihat pengarisannya, busur derajatnya. Berapa besar sudutnya? Kalau sudut lurus, berapa? Berapa Arkan besar sudut lurus? Berapa? Besar sudut lurus. Lihat pengarisan busur derajatnya. Berapa besarnya? 180 derajat. Nah, perhatikan, ingat, ini nol kecil di atas nomor adalah lambang dari derajat. Besar sudut lurus adalah 100. Iya. Terus sudut yang kelima adalah sudut kalau dia udah lurus. Nah, ini kan sudut lurus. Kita tarik lagi ke bawah. Sudut refleksi. Kenapa dikatakan sudut refleksi? Karena dia lebih memutar dari sudut lurusnya. Jadinya dia refleksi, mau ke atas mau ke bawah. Nah, ini namanya sudut refleksi. Ya. Nah, Refleksinya seperti ini teman-teman. Ini kan tadi. berapa besar sudut refleksinya? Nah, kenapa? Ini kan tadi sudut lurusnya 180 derajat. Sudut tumpulnya kita tarik ke bawah lagi, lebih dari 180 dan kurang dari 300. Kenapa dikatakan kurang dari 360? Karena satu putaran penuh, nah kali ini kan 180. Kalau dia satu putaran penuh, nah jadinya berapa kalau dia satu putaran penuh? 360 derajat kalau dia satu putaran penuh. Tapi sudut refleksi dia tidak utuh putarannya. Kalau dia satu putaran penuh namanya lingkaran. Nah, kalau lingkaran dia tidak akan menimbulkan sudut. Ya, jadi
80 dan kurang dari 360. Jadi sudut refleksi itu bisa dia besarnya 200, ya pokoknya kurang dari 360. Nah, oke. Di sini Sekarang sudah paham? Sudah. Ada yang belum dipahami dari materi sudut? Benar. Nanti setelah ini guru akan kasih LKPD. Yang namanya LKPD adalah latihan dari materi yang tadi. Materi dari mengenal sudut. Ya. Maka sebelum ibu guru bagikan LKPD-nya, kalian tugasnya akan mengamati beberapa benda yang ada di kelas, ya, yang berbentuk dengan bangun datar. Setelah kalian menemukan benda yang berbentuk bangun datar yang kalian ketahui dari di dalam kelas, ya, nanti kalian akan cari. Lalu kalian akan tujuan yang pertama, kalian akan tahu membedakan nama sudutnya. Ya, kalian tahu mana dia mempunyai, misalnya contohnya ibu guru akan nyontohkan kertas. Nah, nanti tidak boleh ada yang nyontoh kertas, ya. Contohnya ibu guru akan kertas. Nanti ibu guru menemukan kertas, jenis bangun datarnya adalah persegi panjang. Nanti itu cara jawab LKPD-nya. Jenisnya adalah persegi panjang dan dia mempunyai 4 sudut. Nah, ada 4 sudut, yaitu sudut 1, 2, 3, 4. Nah, ibu guru menemukan kertas yang berbentuk persegi panjang dan mempunyai 4 sudut, ya, 4 sudut, dan jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, nanti kalian akan cari yang lain, tak boleh nyebut kertas. Cari yang lain, entah itu dia bentuknya persegi panjang atau persegi atau segitiga, boleh. Cari yang ada di ruangan kalian. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ayo buat. Nah, silakan diskusikan. Pintu. Semangat sekali Raditya, ya. Nah, udah ditemukan pintu, ya, pinter. Tulis pintunya, ya. Nah, lanjut. Buku. Cari yang, nggak usah yang ini terus, cari yang persegitiga, cari yang segitiga. Dan ada di sekitar kelasnya, ada lengkap, ya. Persegi ada, ya. Cari yang beda, yang kemarin. Ya, ini pakai sudah. Nah. Ya.
Satu kelompok akan maju satu orang. Ini tidak bisa digambar mejanya, bukan. Ini bentuk perseginya aja, tidak digambar jendelanya, bukan. Di jendelanya itu dia bentuk persegi atau persegi panjang, cuman bentuk perseginya sama persegi panjangnya yang dibuat di sini. Nah, kayak ini bukan digambar, ini kan bentuk rambut datarnya, cuman dibuat pakai tulisan. Ini baru gambarnya. Ini tulisannya, ini gambarnya, ya. Ini namanya, oke? Nggak usah digambar, ini kan ada ketentuannya. Gambar bangun kata, ya. Udah jadi kedua. Ini juga udah jadi. Ayo, mana namanya? Ini di mana? Ini apa namanya? Ya, ditulis di sini. Nah, terus bentuk bendanya di sini apa? Makanya ada. Ya, garisnya, garis tiganya ada ditulis. Nah, kita ditulis nama benda. Kan dibaca nih di atasnya, ini nama bendanya, bentuk benda, baru gambarnya. Ya, terus lanjut. Nah ini apa belum? Ini apa namanya ditulis. Nah, dibaca di atasnya apa? Nanti ini jenis jumlah isinya dan jumlah ya, udah jadi semuanya? Sudah. Sekarang Ibu Guru minta satu perwakilan dari kelompok. Ya, Ibu Guru tunjuk dulu satu perempuan dan satu cewek. Kelompoknya Razini, satu sama kelompoknya Medina. Ya, silakan maju. Ntar gantian ya. Sekarang maju dulu Razini sama Medina. Silakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang duluan? Ya, siapa yang mau duluan? Razini atau Medina? Siapa? Yaudah, Razini, coba. Nah, lihat. Ya, yang lain tolong diperhatikan hasil temannya. Kalau ada yang salah, kalau ada yang meragukan, silakan tanya sama temannya, ya. Siap? Ya. Konsentrasi. Iya, pintar. Ayo, konsentrasi dimulai. Ayo. Besar suaranya. Ulang, besaran lagi, biar kedengeran. Nah, yang ditemukan adalah apa? Apa nama bendanya? Jendela, dia bilang. Terus bentuknya? Nah, bangun datar persegi. Ya, terus apa? Ya, gambar perseginya dibuat. Terus iya, bentuknya adalah, ulang hitung sisinya. Ada berapa sisi di bangun persegi? Coba katanya Raziki. Hello. Katanya Raziki, sisi pada bangun persegi ada 4. Yang mana sisinya Raziki? 1, 2, terus itu 3, 4. Ya, terus yang terakhir. Nah, jumlah titik sudut pada persegi ada berapa Raziki? Ada 4. Mana dia titik sudutnya? Ditunjukkan mana titik sudutnya, sebut. Ada titik sudut. Terus
Iya, ada titik sudut A, B, C, dan D. Nah, ini hasilnya Rajuki. Sekarang, terus Medina. Ya, yang ketiga dibaca Medina. Biar beda ya. Biar beda sama Rajuki. Kita lihat yang didapat yang di nomor 3. Tadi Rajuki apa yang ditemukan Rajuki? Apa bentuknya jendelanya? Persegi. Sekarang kita lihat di Medina. Apa yang didapat yang di kaca nomor 3 Medina biar beda. Iya, namanya bangun segitiga untuk penggaris segitiga. Ya, yang dilihat adalah penggarisnya yang berbentuk segitiga. Mana penggaris persegitiganya? Iya. Yang didapat adalah ya penggaris segitiga. Ya, ini penggaris yang sekarang. Ya, yang ditemukan kaca yang nomor 3 yang ditemukan adalah apa yang ditemukan Medina? Ya, penggaris segitiga katanya. Terus. Ya, nama bangun daftarnya otomatis apa nama bangun daftarnya? Besar suaranya makanya kalian ngomong aja. Ya, bentuk bangunnya adalah segitiga. Namanya adalah segitiga. Nah, terus gambarnya. Nah, ini dia yang ditemukan. Terus berapa jumlah sisinya? Hello. Jumlah sisinya yang ditemukan ada berapa? Mana dia Medina? Sisinya berapa? Mana? Coba. Sisinya yang mana? Sisi. Digaris makanya nggak usah mengalir sedang. Digaris. Mana? 1, 2, 3. Iya. Banyak sisinya ada 3 yaitu 1, 2, dan 3. Terus banyak titik sudutnya berapa? 3. Mana dia? Mana titik sudutnya Medina? Ya, 1, 2, 3. Ya, titik sudut pada segitiga adalah berapa? Berapa banyaknya Ryan? Bisa suaranya? Berapa? 3. Mana titik sudut itu? Yaitu 1, 2, 3. Ya, pinter ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Nah, tadi temannya sudah maju untuk mempresentasikan apa yang didapat. Yaitu Rajuki menemukan jendela yang berbentuk apa? Berbentuk persegi. Sama juga dengan coba dilihat pengarisannya yang hijau ini aja. Ya, dia berbentuk persegi. Berapa banyak sudutnya jendelanya tadi? Ada 4. Jumlah titik sudutnya ada 4. Iya, kalau Medina dia menemukan penggaris yang berbentuk persegi segitiga ya, bukan persegi. Dia bentuknya segitiga. Banyak sisi pada segitiga adalah 3, yaitu coba Robi, berapa banyak sisinya? Besar suaranya 3. Iya. Terus ini sudutnya berapa banyaknya Robi? 3, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, di tangan ibu guru. Ini namanya persegi apa? Iya, persegi panjang. Kalau ini adalah segi banyak sudut. Pada persegi panjang berapa? Berapa banyak sudut pada persegi panjang? 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di segitiga berapa banyak sudutnya? 3. Yaitu 1, 2, 3. Ya, pintar. Ada yang kurang jelas dari materi atau
Ini